Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah kepergian Master Iblis nyata virtual, ruang alam semesta yang hancur kembali menjadi damai dan tidak ada yang rusak di Pulau Red Bud. Kandidat lain hanya merasakan ruang bergetar. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Luo Feng menatap langit. Baik dewa leluhur dan Master Iblis nyata virtual telah menghilang. Kemudian Luo Feng mendengar suara dewa leluhur. "Kemarilah, Luo Feng." Di sisi pagar pagoda, Luo Feng menoleh untuk melihat ke bawah. Di sana, dia melihat tepat di tengah halaman ada dewa leluhur wajah ganda. Dewa leluhur. Dengan sekejap, Luo Feng mencapai sisinya. Saat dia melihat Luo Feng merasa seolah-olah sedang berjemur di angin musim semi, dan dia mulai berterima kasih kepada dewa leluhur berulang kali. Sementara itu, danau aurora 5 warna yang menyelimuti tanah inti dari seluruh sekolah dewa leluhur ketika tiba-tiba menghilang. Banyak pulau, istana 8 dewa binatang, istana dewa penjaga, 72 benua umum, dan banyak lainnya dengan cepat menyadari ketidakhadirannya. Meskipun semuanya kembali normal dengan sangat cepat, itu masih memicu perdebatan tanpa akhir. Mereka semua mendiskusikan ini secara proaktif. Di saat yang sama, mereka secara diam-diam mengirimkan berita kembali ke kekuatan di belakang mereka. Danau Aurora 5 warna adalah harta karun sejati tertinggi, kecuali saat kritis. Tidak mungkin membuatnya melepaskan potensi penuhnya. Biasanya, hanya sedikit aurora sudah cukup untuk memusnahkan musuh. Dengan menghilang sesaat, Danau Aurora 5 warna harus berusaha sekuat tenaga dan melakukan semua yang bisa dilakukan. Siapa yang memprovokasi Danau Aurora 5 warna hingga seperti itu? Meskipun mereka adalah anggota periferal dengan sekolah dewa leluhur sebagai basis intinya, berita itu secara diam-diam dan cepat disebarluaskan. Harta mendominasi dari sekolah dewa leluhur. Danau Aurora 5 warna diaktifkan sekali, lalu menghilang dalam sekejap, tetapi pulih ke keadaan semula dalam sesaat. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mungkinkah makhluk tertinggi alam semesta telah menerobos masuk ke dasar inti sekolah dewa leluhur? 8 dari 9 kekuatan teratas alam semesta bukanlah orang bodoh, masing-masing sampai pada kesimpulan dengan cepat, terutama 3 kekuatan teratas yang mengirim utusan Master Iblis. Pasti pembunuhan Luo Feng yang menimbulkan kemurkaan dari sekolah dewa leluhur. Hahaha, selama Luo Feng dilenyapkan, dengan kemampuan setan itu, dia akan bisa pergi dengan mudah. Kembali ke sekolah dewa leluhur. Berita menyebar ke dunia luar dengan cepat, tetapi Luo Feng tidak menyadarinya. Dia tidak memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Luo Feng tidak bisa menahan teriakan keterkejutannya. "Apa? Dewa leluhur, Anda telah melindungiku selama ini." Hahaha. Dewa leluhur berwajah ganda tersenyum dan berkata, "Aku adalah iblis abadi yang tinggal di sebelahmu. Aku berubah menjadi penampilan itu, sehingga tidak ada seorang pun di Pulau Red Bud yang akan menemukan identitas asliku." Gambar iblis abadi dalam bentuk serigala putih berkepala 2 segera muncul di benak Luo Feng. "Jika saya tidak tinggal di sebelah Anda dan Anda tiba-tiba menemui bahaya, bagaimana saya bisa datang untuk menyelamatkan Anda tepat waktu? Saya tidak mungkin melakukannya dari istana dewa leluhurku." Dia tersenyum. Master Iblis nyata virtual memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia bisa muncul di Pulau Red Bud dalam sekejap. Jika sebelumnya saya berada di istana dewa leluhur,
Bahkan jika saya melakukan yang terbaik untuk bergegas ke sini, saya khawatir saya masih akan terlambat untuk menyelamatkan Anda dari kehancuran atau untuk menyelamatkan Anda dari dikendalikan oleh jiwa lain. Dikendalikan oleh jiwa? Alis Luo Feng bergerak-gerak. Jadi tidak percaya padaku? Kata dewa leluhur wajah ganda. Dia memandang Luo Feng dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia disebut Master Iblis Nyata Virtual. Bagian nyata virtual dari namanya berasal dari fakta bahwa dia memiliki keterampilan menciptakan ilusi yang identik dengan kenyataan. Ilusi identik dengan kenyataan? Luo Feng diam-diam terkejut. Saat Anda jatuh ke dalam ilusi yang dia ciptakan, Anda masih akan merasakan hukum alam semesta bergerak. Anda masih bisa berkultivasi, dan dalam proses kultivasi, Anda masih bisa menguasai keterampilan pemahaman hukum. Semuanya nyata sempurna. Dewa leluhur tersenyum pada Luo Feng. Tentu saja, setelah Anda dapat membebaskan diri dari ilusi, Anda akan menyadari bahwa Anda belum mengalami perubahan apapun. Hanya kemauan dan ingatan Anda yang akan mengalami beberapa perubahan. Luo Feng tertegun. Begitu Anda jatuh ke ilusinya, Anda mungkin merasa seolah-olah sekejap di dunia nyata setara dengan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih di dunia ilusi. Dewa leluhur wajah ganda menjelaskan. Luo Feng terkejut dan berkomentar. Mungkinkah ini bisa digunakan untuk berkultivasi? Ini akan menjadi cara yang sangat cerdas untuk menghemat waktu. Tubuh dewamu mungkin sebanding dengan bentuk kehidupan khusus yang sejenis, kata dewa leluhur. Mendengar itu, Luo Feng sangat terkejut. Betapa menakutkan dewa leluhur wajah ganda mampu membuat penilaian tentang tingkat kekuatannya. Untuk satu jiwa yang ingin membunuhmu akan sesulit mencoba membunuh master alam semesta, kata dewa leluhur wajah ganda. Tapi Master Iblis Nyata Virtual dapat mencapainya. Kemampuannya untuk menciptakan ilusi sangat mengerikan. Mengingat kemauan dan kesadaran dari seorang Master Alam Semesta, setidaknya dia harus memiliki harta sejati tipe jiwa tingkat atas untuk tidak takut pada Master Iblis Nyata Virtual. Ini adalah kekuatan dari kemampuannya di bawah pengekangan tertentu setelah ditekan oleh asal-usul alam semesta. Harta sejati tipe jiwa tingkat atas. Luo Feng menahan nafas. Harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas sebanding dengan nilai harta sejati puncak di antara semua master alam semesta. Sebagian besar tidak memilikinya. Kamu harus tahu bahwa di antara makhluk tertinggi alam semesta, dia memiliki keterampilan yang paling menakutkan dalam hal ilusi. Dewa leluhur wajah ganda memandang Luo Feng. Dalam kasus harta sejati tipe jiwa biasa, kekuatan dewanya dapat merobeknya kapan saja. Sedangkan untuk harta sejati tipe jiwa senior, mereka juga tidak berdaya melawannya. Luo Feng mengangguk dan memastikan dia mengingat semua informasi ini dengan baik. Informasi ini dianggap rahasia. Bagi dewa leluhur wajah ganda untuk memberitahunya semua ini memang tindakan kebaikan yang besar. Aramorphos hanya dapat melemahkan kekuatan satu tingkat dengan mutiara menara saja. Apakah itu tidak cukup? Menurutku, aku harus selalu membawa menara bintang bersamaku. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan tamu kuno yang duduk, dengan menara bintang, dia tidak akan takut pada siapapun. Bentuk pertahanan terbaik adalah bersembunyi di dalam menara bintang. Terlepas dari material atau serangan jiwa, menara bintang akan mampu menangkal segalanya. Lain kali saya harus menempatkan menara bintang di dalam tubuh dewaku untuk menjaga dan melindungi jiwaku. Saya telah meremehkan makhluk tertinggi alam semesta. Dikatakan bahwa makhluk tertinggi alam semesta hanya sedikit lebih kuat dari Tuhan alam semesta terkuat. Tapi saya tidak berharap mereka menjadi begitu kuat. Sepertinya aku juga telah meremehkan kekuatan para master alam semesta. Luo Feng selalu berpikir bahwa setelah dia menjadi kesatria alam semesta, dia akan mampu bersaing langsung dengan master alam semesta. Luo Feng tiba-tiba sadar
Di antara para master alam semesta, ada yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Dia mungkin sekarang hanya bisa melawan yang lebih lemah. Luo Feng terlalu berpuas diri. Pertunjukan kekuatan makhluk tertinggi alam semesta kali ini telah menyadarkannya. Dewa leluhur wajah ganda menoleh untuk melihat Luo Feng dan berkata, "Kabar tentang kau membunuh pemimpin gerombolan Jaya berkembang dan kesatria para Cuper telah menyebar, terutama saat kau muncul di Pulau Red Bat. Aku melanjutkan untuk mendiskusikan situasimu dengan dua dewa leluhur lainnya. Tentara serangga, ras otomat, dan iblis akan menjauh sejenak. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami tahu mereka mungkin akan mendekati Anda. Oleh karena itu, hari kedua setelah Anda tiba di Pulau Red Bat, saya mulai tinggal di istana di sebelah rumah Anda." "Terima kasih, dewa leluhur." Luo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Sudah lama sekali sejak makhluk yang menjanjikan sepertimu muncul di sekolah dewa leluhur," kata dewa leluhur wajah ganda. "Potensimu jauh lebih kuat daripada kesatria ungu." Dia tersenyum pada Luo Feng lalu menambahkan, "Kami di sekolah dewa leluhur berharap kamu akan tumbuh dan menjadi dewasa ke tahap di mana kamu dapat dibandingkan dengan gurumu, pemimpin kota primal chaos. Pada saat itu, sekolah dewa leluhur akan memberimu gelar Master Penjaga Surgawi." "Master Penjaga Surgawi?" Luo Feng terkejut. Tidak heran, mereka membantuku seperti itu. Itu karena mereka ingin aku menjadi Master Penjaga Surgawi. Sekarang saya masih membutuhkan harta sejati tertinggi untuk melindungiku ketika saya berurusan dengan Master tertinggi alam semesta. Namun, jika saya menjadi Master alam semesta, kekuatan dewaku akan melonjak lagi. Dan begitu juga dengan tekadku. Setelah itu, saya tidak akan membutuhkan harta sejati tipe jiwa untuk mempertahankan diri dari ilusi oleh Master Iblis nyata virtual, pikir Luo Feng. Meskipun Luo Feng mengerti bahwa sekolah dewa leluhur telah melindunginya untuk keuntungan mereka sendiri, dia masih bersyukur. Bagaimanapun, mereka melakukan ini karena mereka sangat memikirkan Luo Feng. "Master Iblis nyata virtual telah mengejarmu. Jadi sekarang kau tahu betapa ras serangga, ras robot, dan ras iblis menginginkanmu mati." Dewa leluhur wajah ganda menatap Luo Feng. "Pikirkan baik-baik apa yang harus kamu lakukan." "Aku tahu," Luo Feng mengangguk. "Tentu saja jangan terlalu khawatir," kata dewa leluhur berwajah ganda. "Master Iblis nyata virtual adalah master tertinggi alam semesta. Sejak dia gagal, setidaknya kami tahu dia tidak akan datang ke sini dan mencoba membunuhmu lagi. Sedangkan untuk meminta master tertinggi alam semesta, itu tidak mudah. Ras serangga, ras robot, dan ras iblis mungkin tidak mau menyerah. Tapi jika mereka mencobanya dan gagal lagi, itu seperti memberikan harta sejati secara gratis." Dewa leluhur wajah ganda tersenyum. "Pikirkan tentang apa yang harus kamu lakukan. Aku akan kembali ke istana dewa leluhur." Dewa leluhur wajah ganda berbalik dan berjalan pergi. Setelah 3 langkah, bentuknya kabur dan menghilang. Kembali ke istana dewa leluhur, Luo Feng mengangguk. Tentu saja dia tidak bisa menjadi mata-matanya selamanya. "Aku juga akan kembali ke negara dewaku." Luo Feng berbalik dan berjalan kembali ke istananya. Kemudian dia meninggalkan Pulau Red Bat dan kembali ke negara dewanya. Di dalam negara dewanya, lautan terpencil yang tak terbatas, merasakan asal mula alam semesta dan menyerap kekuatan surgawi. Lagi pula, hanya 1/8 lautan yang telah selesai diubah saat menjadi kesatria alam semesta. "Menara bintang," kata Luo Feng. Dia mengenakan baju besi perak dan sayap peraknya dan berdiri di atas lautan. Binatang bertanduk emas terbang ke arahnya. Itu menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 1 juta mil dengan menara bintang besar di kepalanya. Binatang bertanduk emas telah mempelajari ukiran di menara bintang selama bertahun-tahun. Ukirannya sangat rumit. Luo Feng hanya mampu mengenali 3 level dan baru sepenuhnya memahami level pertama. "Kemari," Luo Feng mengulurkan tangannya. Menara bintang terbang ke arahnya, menyusut dan jatuh ke telapak tangannya.
Jagalah jiwaku. Menara bintang masuk ke tubuh Luo Feng dan melayang di tengah dada Luo Feng. Mutiara menara terbang kembali ke menara bintang. Benang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari menara bintang, seperti jaring yang berasal dari menara bintang. Mereka menutupi Luo Feng, dan setiap jejak kekuatan dewa dilindungi jejak hidupnya. Luo Feng terpesona. Mutiara menara seperti batu besar yang menjaga jiwa. Namun menara bintang lebih seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan sekarang terasa jauh lebih stabil. Tidak heran, itu adalah harta karun sejati tertinggi. Luo Feng merasa senang. Aku masih harus berhati-hati, bahkan jika master tertinggi alam semesta yang pertama gagal. Luo Feng segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Saya mencoba mencari informasi tentang master tertinggi alam semesta sebelumnya, tetapi saya tidak bisa. Sekarang saya telah dianggap sebagai tuan alam semesta tingkat atas. Otoritas aksesku harusnya lebih tinggi. Di dalam alam semesta virtual, Luo Feng tinggal di Pulau Guntur, di istana yang tenang. Luo Feng menatap layar di depan mejanya. Sekarang, otoritas aksesku memang sangat tinggi. Luo Feng tersenyum. Terakhir kali, dia memiliki otoritas akses dari seorang kesatria alam semesta sekunder. Kali ini, Luo Feng memiliki otoritas akses Tuan Alam Semesta Bintang 7. Tuan, kata Babata. Ini tentu saja hanya kecerdasan buatan Babata. Saat tubuh asli Luo Feng sedang berlatih di bumi, Babata menjadi abadi dengan sumber daya yang disediakan oleh Luo Feng. Namun, pejuang abadi terlalu lemah untuk ikut campur dalam perkelahian yang dihadapi Luo Feng. Itulah mengapa dia masih tinggal di bumi. Namun, Babata memang memberikan banyak bantuan untuk keluarga Luo Feng. Cari Master Alam Semesta dan Master Tertinggi Alam Semesta, perintah Luo Feng. Informasi muncul di layar. Luo Feng mengklik hasil pertama. Memang berbeda, memiliki otoritas akses dari Tuan Alam Semesta Bintang 7. Aku bisa mempelajari banyak rahasia tingkat atas. Luo Feng tersenyum dan terus membacanya. Semua makhluk di alam semesta adalah anak-anak alam semesta, dan alam semesta mencintai mereka. Bentuk kehidupan khusus memiliki kehidupan kekal ketika mereka pertama kali lahir. Namun bentuk kehidupan biasa harus menjadi abadi sebelum mereka memiliki kehidupan kekal. Pejuang abadi adalah mereka yang sepenuhnya memahami hukum termuda dan memperoleh kehidupan kekal dengan bantuan hukum samudra. Kesatria alam semesta adalah mereka yang sepenuhnya memahami hukum ruang atau hukum waktu. Mereka memiliki tubuh dewa yang lebih kuat dan memiliki pemahaman hukum yang tinggi. Sedangkan untuk master alam semesta, mereka telah sepenuhnya memahami salah satu hukum penggabungan. Setelah menjadi master alam semesta, mereka akan dapat mengontrol ruang dan waktu. Ini semua adalah hadiah dari alam semesta. Petarung abadi, kesatria alam semesta, dan master alam semesta. Asal mula alam semesta memberi mereka kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Dan mungkin teknik yang diturunkan, kendali penuh atas ruang dan waktu, dan kekuatan untuk memutar kembali waktu. Asal muasal alam semesta akan tetap memperlakukan master alam semesta sebagai anak-anak mereka dan merawat mereka. Namun, tidak ada cara yang jelas untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Semua metode yang mereka coba sebelumnya akan menjadi tidak berguna. Makhluk agung lain tidak dapat mengikuti jalan yang sama untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Selain itu, setelah semua upaya, kebijaksanaan, dan keberuntungan, master tertinggi alam semesta mampu mengendalikan hukum. Mereka bahkan bisa membuat hukum sendiri. Dengan demikian, mereka akan ditekan dan dibatasi oleh alam semesta. Alam semesta akan mengurus makhluk ketika masih menjadi master alam semesta. Namun para master tertinggi alam semesta dibatasi oleh alam semesta. Begitu terkekang sehingga mereka hanya dapat menggunakan kekuatan yang sedikit lebih kuat dari master alam semesta terkuat. Terlepas dari itu, mereka sangat kuat sehingga mudah bagi mereka untuk membangkitkan Tuan Alam Semesta. Selain itu, jika master tertinggi alam semesta membunuh seorang kesatria alam semesta atau master alam semesta, mereka akan dihukum karena kesatria alam semesta dan Tuan Alam Semesta
dilindungi oleh alam semesta, dan semakin kuat kesatria atau master yang mereka bunuh, semakin berat hukumannya. Hukuman membunuh kesatria alam semesta bukanlah apa-apa bagi master tertinggi alam semesta. Namun, membunuh seorang master alam semesta akan memakan biaya mahal. Setelah membacanya, Luo Feng linglung. Alam semesta menyukai dan memelihara segalanya, umam Luo Feng. Namun, setelah menjadi master tertinggi alam semesta, seseorang akan tertindas dan dibatasi, dan membunuh kesatria alam semesta dan master alam semesta dapat dihukum. Sangat aneh. Mereka semua hidup yang lahir di alam semesta primal, dan mereka semua dipelihara dan dirawat. Namun begitu seseorang menjadi master tertinggi alam semesta, dia akan tertindas. Dan setiap master tertinggi alam semesta perlu menemukan caranya sendiri untuk membuat terobosan. Luo Feng segera menyadari bahwa para master tertinggi alam semesta pasti memiliki rahasia yang lebih besar. Rahasia tentang mengapa alam semesta asli mencoba menekan mereka. Namun, otoritas aksesnya belum cukup tinggi untuk mengetahui rahasia ini. Luo Feng bersandar ke belakang dan meletakkan kakinya di atas meja. Dia tetap menutup matanya dan meninjau kembali apa yang baru saja dia baca tentang master alam semesta dan master tertinggi alam semesta. Ada perbedaan antara kekuatan master alam semesta dan sulit bagi master alam semesta untuk membunuh satu sama lain, kecuali ada celah kekuatan yang besar di antara mereka. Sedangkan untuk master tertinggi alam semesta, mereka sedikit lebih kuat, bahkan dari master alam semesta terkuat. Tapi mereka jarang. Hanya ada satu master tertinggi alam semesta dalam ras manusia, dan dia adalah pencipta kapak besar. Selain itu, jika mereka membunuh master alam semesta, mereka akan dihukum oleh alam semesta, yang membuat sangat sulit bagi master alam semesta untuk mati. Luo Feng mengangguk. Itu tidak berarti bahwa kekuatan mereka mencegah mereka dari kematian. Namun ternyata ini adalah salah satu alasan mengapa itu tidak mungkin terjadi. Selain itu, beberapa makhluk tertinggi tidak bersedia bertindak atas sesuatu, kecuali barang-barang berharga itu cukup menarik. Apa yang harus saya lakukan? Ras robot, ras iblis, dan ras serangga telah meminta master tertinggi alam semesta untuk membunuhku. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng terus berpikir. Dewa leluhur membelaku kali ini, namun dia tidak bisa terus menjadi pengawalku. Apa yang akan aku lakukan lain kali? Meskipun hampir tidak mungkin bagi tiga ras untuk mengundang master tertinggi alam semesta untuk menyerangku lagi, mereka mungkin lebih siap lain kali. Luo Feng mengerutkan kening. Jika master tertinggi alam semesta datang untuk membunuhku dan dewa leluhur tidak bisa menghentikannya tepat waktu, rahasiaku pasti akan terungkap. Luo Feng terus berpikir. Jika itu terjadi, aku akan mendapatkan masalah besar, gumam Luo Feng. Mungkin ada beberapa master tertinggi alam semesta yang memperhatikan menara bintang, dan jika mereka berspekulasi bahwa aku mengambilnya, mereka akan mengejarku. Mereka tidak membutuhkan permintaan ras serangga, ras iblis, atau ras robot. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sembunyi. Aku tidak akan tinggal di menara bintang selamanya. Luo Feng terus merenung dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Luo Feng menyimpulkan. Ada dua cara. Satu, saya bersembunyi di alam semesta primal sampai saya menjadi master alam semesta. Namun sangat sulit untuk berubah menjadi master alam semesta dari seorang kesatria alam semesta. Saya mungkin tidak akan berhasil, bahkan jika saya menghabiskan 180 juta tahun lagi. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin cemas dan marah ketiga aliansi itu. Mereka bahkan mungkin menyerang keluargaku. Kedua, saya bisa menipu mereka dengan berpikir bahwa saya adalah master alam semesta. Luo Feng berpikir, mengapa mereka begitu ingin membunuhku? Itu karena mereka takut aku akan menjadi master alam semesta. Jika mereka yakin aku sudah menjadi master alam semesta, mereka akan menyesal tidak membunuhku lebih awal. Bahkan jika mereka ingin meminta master tertinggi alam semesta
untuk membunuhku. Mereka tidak akan setuju untuk melakukannya dengan mudah, karena hukuman untuk membunuh seorang master alam semesta sangat berat. Dua pilihan. Luo Feng segera menghilangkan kemungkinan pertama, karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi master alam semesta. Saya hanya bisa memilih opsi kedua, kata Luo Feng. Oke, saya akan menyamar sebagai master alam semesta. Lagi pula, tubuh dewaku sangat mirip dengan master alam semesta. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, tubuh dewa akan melonjak 100 kali ketika seseorang berubah dari kesatria alam semesta menjadi master alam semesta, yang berarti tubuh dewa master alam semesta terlemah sekuat kesatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 10.000 kali. Tubuh dewaku sudah sama, pikiran dan kemauanku juga berada pada tingkat master alam semesta. Begitu juga teknikku. Luo Feng mengangguk. Saya memiliki teknik tertinggi dari master alam semesta, gunung emas, dan teknik tertinggi dari master alam semesta, cahaya emas. Jika saya sering melakukan dua teknik ini, saya akan menunjukkan bahwa saya memiliki kekuatan master alam semesta. Satu-satunya kelemahan adalah saya tidak bisa mengontrol ruang dan waktu. Okelah, kata Luo Feng dengan anggukan. Aku benar-benar bisa melakukannya. Aku hanya perlu membuktikannya dengan pertarungan. Karena Luo Feng bertekad untuk membuat semua ras di alam semesta percaya bahwa dia adalah master alam semesta, dia perlu membuktikannya dalam pertempuran. Dan pertempuran itu harus kredibel. Tamu kuno yang duduk ingin saya membunuh 10 tuan alam semesta atau 1 master alam semesta. Dan jika saya bisa mencapai itu, dia akan membuatkanku harta karun sejati. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat membunuh seorang master alam semesta. Karena saya tidak pernah melawan satupun. Saya tidak boleh membuat kesalahan apapun. Ini perlu pertarungan yang sempurna. Saya perlu menggetarkan semua ras dan meyakinkan mereka bahwa saya adalah master alam semesta. Saya perlu membiarkan ras serangga, ras iblis, dan ras robot percaya bahwa saya telah menjadi master alam semesta dan akan mahal untuk membunuhku. Luo Feng segera berdiri. Babata, dia berteriak. Bentuk kehidupan cerdas menjawab, iya guru. Kumpulkan semua informasi tentang penguasa alam semesta tingkat atas dari ras iblis, ras robot, dan ras serangga, dan penguasa alam semesta tingkat atas dari aliansi mereka. Aku akan membaca semua informasi dan memilih beberapa untuk bertarung. Dia telah memutuskan untuk memilih dari 3 ras puncak. Iya Tuhan. Tak lama kemudian, semua informasi sudah terkumpul. Informasinya sangat rinci. Ini mencakup masa lalu mereka, catatan pertempuran mereka, kekuatan mereka, dan harta sejati yang mereka miliki, kata Babata. Saya akan membacanya satu persatu, kata Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng memilih mangsanya dan menerima email dari pemimpin kota Primal Chaos, itu hanya berbunyi, kemari. Luo Feng segera berhenti dan bergegas ke istana dewa tempat pemimpin kota Primal Chaos tinggal. Scene pun berganti. Udara tak berujung meresap dan meja bundar yang tampak seperti giok ditempatkan di depan istana surgawi. Ada 2 makhluk duduk di sana. Salah satunya adalah pemimpin kota Primal Chaos, sementara yang lainnya adalah pria raksasa dengan ekor naga yang mengenakan baju besi longgar. Dia duduk di sana seperti gunung. Luo Feng segera menyadari bahwa dia juga seorang master alam semesta. Luo Feng, ini Master Longyan, kata pemimpin kota Primal Chaos ketika dia melihat Luo Feng. Guru, Master Longyan. Luo Feng segera memberi salam. Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos berbalik. Aku memanggilmu ke sini untuk sesuatu yang penting. Berdasarkan kecerdasan kami, sesuatu yang besar terjadi di sekolah Dewa Leluhur. Harta karun sejati Danau Aurora 5 warna tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali. Namun tidak ada kandidat di Pulau Redbat yang tahu apa yang terjadi. Tahukah kamu apa artinya? Itu artinya ruang dan waktu dikendalikan dan tidak ada makhluk agung yang tahu apa yang terjadi.
Meskipun master alam semesta mampu mengontrol ruang dan waktu, mereka tidak mampu melakukan itu. Lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Hanya master tertinggi alam semesta yang bisa. Master tertinggi alam semesta menutupi segalanya, dan danau aurora 5 warna itu menghilang. Sepertinya master tertinggi alam semesta masuk tanpa izin di tengah sekolah dewa leluhur. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. Apakah master tertinggi alam semesta itu mengejarmu? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.